Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Safira, NPM 0121076641, mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Perkembangan Buku Ajar Ekonomi Internasional sebagai Refleksi Perekonomian Global. Penulis Novi Eka Prasetyo, Miftah Rahmadian, Program Studi Pendidikan Ekonomi IKIP Budi Utomo Malang, Indonesia. Abstrak, fokus pengembangan buku ajar ekonomi internasional ini adalah merefleksikan perekonomian global. Pengajian terhadap kondisi perekonomian global merupakan capaian dari pembelajaran ekonomi internasional. Pendahuluan, perkembangan perekonomian global yang tidak menentu akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kuartil 2 2019 mengalami perlambatan statistik 2019. Hal ini dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang menyebabkan ekspor menurun. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap sektor komoditas yang merupakan ekspor terbesar bagi Indonesia. Analisa pertumbuhan, strategi pembangunan, dan kebijakan distribusi dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di negara berkembang. Integrasi ekonomi dari pusat ke daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Integrasi regional bisa ditingkatkan dengan menstabilkan makroekonomi serta mempromosikan perdagangan internasional antar negara. Sektor pariwisata secara bertahap telah menjadi simbol penting dari ekonomi. Dengan adanya peningkatan pendapatan pariwisata telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan daerah intensitas pariwisata tinggi akan meningkatkan pendapatan pajak dari segi bisnis dan penghasilan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kondisi perekonomian global terkoreksi tajam pada triwulan pertama tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan perekonomian global terkontraksi tajam. Dukungan stimulus fiskal dan moneter yang masif pada triwulan kedua tahun 2020 ternyata memberikan respon yang baik bagi investor, sehingga indeks harga saham di negara maju mengalami peningkatan secara perlahan. Sepanjang tahun 2020, BI telah mengeluarkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas keuangan untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Bentuk sinergi antara BI dan pemerintah antara lain bentuk pembiayaan public goods dengan penerapan otoritas jasa keuangan atau OJK dan lembaga terkait untuk memitigasi dan pemulihan terhadap dampak COVID 2019 Bank Indonesia 2020. Buku ajar ekonomi internasional yang ada selama ini secara spesifik belum sesuai dengan kurikulum program studi pendidikan ekonomi IKIP Budi Utomo. Di dalam buku ajar tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengaji secara mendalam isu-isu terkait kondisi perekonomian global melalui pendidikan dan pembelajaran ekonomi internasional. Nantinya mahasiswa tidak hanya mengerti secara teoretik, melainkan diarahkan terhadap pengajian secara mendalam terkait gambaran perekonomian internasional, bagi itu dari segi kebijakan maupun interaksi perdagangan antar negara. Jenis penelitian ini adalah Research and Development, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian dan pengembangan buku ajar ekonomi internasional terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu identifikasi masalah dan asesmen kebutuhan. Hal ini dimaksud agar apa yang dikembangkan oleh peneliti dapat benar-benar memberikan manfaat bagi dosen pengampu dan mahasiswa pendidikan ekonomi IKIP Budi Utomo Malang. Tahap kedua, perumusan produk buku ekonomi internasional ini merefleksikan. Tahap ketiga, penyusun desain dan pengembangan buku ajar. Pada tahap ini dilakukan penetapan materi didasarkan pada kebutuhan dan pengembangan keilmuan
sesuai kondisi sekarang. Simpulan dan saran, hasil analisa dari ahli materi memperoleh kriteria sangat layak, skor ahli media memperoleh kriteria layak, dan hasil analisis dari validasi ahli bahasa memperoleh kriteria layak. Hasil penilaian dari mahasiswa buku ekonomi internasional ini sangat baik. Harapannya, buku ekonomi internasional ini ke depan harus dikembangkan atau diupdate sesuai kondisi perekonomian global yang terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga dapat memperkaya tingkat keilmuan bagi yang membutuhkan. Simpulan dan saran, hasil analisa dari ahli materi memperoleh kriteria sangat layak, skor ahli media memperoleh kriteria layak, dan hasil analisis dari validasi ahli bahasa memperoleh kriteria layak. Hasil penilaian dari mahasiswa buku ekonomi internasional ini sangat baik. Harapannya, buku ekonomi internasional ini ke depan harus dikembangkan atau diupdate sesuai kondisi perekonomian global yang terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga dapat memperkaya tingkat keilmuan bagi yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.